Nah, silakan ditaruh tasnya ya. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa memimpin doanya? Bisa? Silakan pimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran anak-anak Ibu satu-satu dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita pada hari ini akan membahas materi tentang subtema 2, yaitu tentang manfaat energi. Tema 2 selalu berhemat energi, dan pembelajaran kelima. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu. Bangga gak anak-anak Ibu menjadi anak Indonesia? Bangga. Kenapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah. Dan juga apa lagi? Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang banyak nggak? Iya. Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang banyak juga. Nah, selanjutnya, di dalam buku siswa tersebut bisa ada beberapa penjelasan di sana. Nah, dan Ibu mengambil inti dari materi tersebut, yaitu Ibu akan menanyakan kepada siswa-siswa Ibu, apa sih manfaat dari batu bara? Ada yang tahu manfaat dari batu bara? Nah, sekarang selanjutnya silakan anak-anak perhatikan media pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Nah, di sini ada beberapa ada 4 manfaat batu bara yang perlu anak-anak Ibu ketahui ya. Yang pertama yaitu batu bara dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Nah, batu bara dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, manfaat yang kedua yaitu batu bara dijadikan sebagai pendukung industri baja dan aluminium. Nah, maksudnya di sini yaitu batu bara ini dijadikan sebagai sumber untuk pembuatan alat pendukung industri baja dan aluminium tersebut. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menghasilkan bahan bakar metanol. Nah, di sini batu bara menjadikan bahan bakar dijadikan sebagai metanol. Nah, yang keempat yaitu batu bara bermanfaat untuk membantu peralatan rumah tangga. Apa contohnya? Peralatan rumah tangga memasak dengan apa? Kompor. Nah, batu bara ini bisa juga dijadikan sebagai bahan bakar untuk kompor briket. Nah, di sini di media yang telah Ibu sediakan ada juga kegunaan dari batu bara tersebut. Yang pertama yaitu, siapa yang bisa baca? Ada yang bisa? Sebagai bahan bakar industri. Nah, manfaat yang kedua sebagai bahan bakar pembuatan baja. Yang ketiga sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Nah, yang keempat yaitu sebagai bahan bakar pembuatan karbon aktif dan serat karbon. Nah, batu bara juga merupakan bahan bakar fosil yang termasuk ke dalam batuan sedimen.
Nah, batu bara ini dijadikan sebagai kategori batuan sedimen. Mengapa? Karena batu bara dibentuk dari beberapa tumbuhan fosil yang telah mengendap berjuta-juta tahun lamanya, dan barulah proses menghasilkan proses pembentukan batu bara. Nah, batu bara ini sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya dalam rumah tangga apa kata ibu tadi? Memasak dengan kompor. Nah, itulah manfaatnya. Batu bara bisa berguna untuk bahan dasar untuk kompor briket, menghidupkan kompor briket. Apalagi dalam perindustrian listrik, contohnya apa? Lampu. Lampu juga termasuk listrik kan? Nah, listrik dihidupkan dengan salah satu bahannya yaitu batu bara. Paham semuanya? Nah, selanjutnya batu bara merupakan bahan dasar untuk pembuatan baja dan aluminium. Nah, apakah anak-anak ibu tahu dari manakah terbentuk batu bara ini? Iya, dari sisa-sisa tumbuhan purba yang telah terendap hingga berjuta-juta tahun lamanya. Nah, batu bara ini juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena apa? Iya, apa lagi? Jumlahnya terbatas, apa lagi? Proses pembentukannya sangat lama. Nah, iya, proses pembentukan batu bara sangat lama hingga berjuta-juta tahun lamanya. Nah, ada satu lagi yang tertinggal ya. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Nah, untuk itu kita harus menyanyikan terlebih dahulu Aku Anak Indonesia. Bisa semuanya? Ikuti saja ibu ya. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, anak-anak ibu juga bisa menyanyikan Aku Anak Indonesia tersebut menggunakan alat musik ya, seperti apa? Bionika, dan tentunya menggunakan tempo dan memperhatikan tinggi rendahnya nada nyanyi tersebut ya. Paham semuanya? Nah, dari sini, dari media ini bisa kita lihat proses pembentukan batu bara tersebut ya. Itunya sangat lama dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Bisa lihat semuanya? Bisa ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang telah ibu sediakan. Nah, anak-anak ibu tinggal menjawab benar atau salahkah pernyataan ini. Siap semuanya? Nah, pernyataan yang pertama. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena apa tadi? Iya, karena proses pembentukan batu bara memerlukan waktu yang lama dan jumlahnya juga cukup terbatas. Pernyataan yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Benar atau tidak? Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Benar atau tidak? Tidak ya. Karena batu bara sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya saja begini. Ketika ibu dari anak-anak ibu
memasak di dapur, memasak kue untuk dijual. Nah, menggunakan kompor briket tadi kan. Nah, dengan menggunakan kompor briket tersebut akan mempermudah pekerjaan anak-anak ibu untuk mendapatkan uang dan tentunya akan meningkatkan perekonomian keluarga, anak-anak ibu dan juga masyarakat. Ya. Nah, pernyataan yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar atau tidak? Benar. Ya, benar ya, karena kenapa? Jumlahnya terbatas. Bagaimana cara kita menghemat penggunaan batu bara tersebut? Contohnya apa tadi? Listrik, kata ibu kan? Listrik. Kita mematikan lampu ketika keluar rumah, mematikan kompor briket yang digunakan untuk memasak tadi ketika tidak digunakan lagi. Paham sampai di sini? Nah, silakan keluarkan bukunya. Akan ada tugas untuk ibu, untuk anak-anak ibu. Silakan keluarkan bukunya. Jangan lupa pensilnya juga ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan. Nah, sebelumnya anak ibu sudah belajar tentang pecahan ya. Sudah. Nah, pecahan. Ada penjumlahan dari pecahan tersebut. Contohnya 2/4 dikali ditambah 1/4. Nah, untuk menjumlahkan hasil tersebut terlebih dahulu hitung hasil penjumlahan dari pecahan tersebut tadi, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 4 kan? Nah, selanjutnya tulis 4 di bawah. Nah, dan tulis penjumlahan 2 ditambah 1 di atasnya. Jadi hasilnya berapa? 3/4. Iya, 3/4. Nah, sudah bisa semuanya kan? Nah, selanjutnya ada tugas untuk anak-anak ibu di rumah. Soal yang pertama, 1/6 dikurang 3 ditambah 3/6. Soal yang kedua, 2/3 ditambah 1/3. Soal yang ketiga, 5/10 dikurang 3/10. Cukup 3 soal saja ya yang anak-anak ibu kerjakan di rumah. Nah, sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan pulang ke rumah masing-masing ya.